Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja Fathur Rahman. Hari ini kita akan belajar bersama ya tentang adab membaca Al-Qur'an. Kita akan belajar tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, bagaimana? Karena penting, Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, kitab suci yang harus kita amalkan, ya, isinya, ya, membacanya dapat pahala, menjalankan perintahnya itu juga suatu amal yang sangat penting sebagai pedoman hudan linnas, petunjuk manusia. Ingin tahu bagaimana ada pembaca Al-Quran? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Ada pembaca Al-Quran yang pertama, wahid, ya. Awalan, yang pertama adalah kita dalam keadaan suci. Nah, sucinya kita apa? Yaitu dengan cara kita berwudu, ya, take wudu, ya. Jadi kita sebelum baca Al-Quran biasakan wudu, ya. Ya, ini bagi yang sudah batal, ya. Kalau masih punya air wudu, lanjut aja, ya. Yang pertama, posisi badan kita suci, ya, yaitu dengan cara wudu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Yang kedua adalah kita disunahkan untuk bersiwak. Nah, siwak zaman Nabi Muhammad SAW itu dengan kayu, ya, yang kayu dari Arab itu, ya, digosok-gosokkan ini. Kalau sekarang lebih pada era milenial, siwak bisa katakan sikat gigi, ya, sikat gigi dulu. Karena apa? Bisa jadi itu di sela-sela gigi ini masih ada sisa-sisa makanan, ya, sehingga kurang nyaman ketika kita baca Al-Quran, ya. Syukur-syukur siwak, karena di siwak yang asli itu, yang kayu itu ada kandungan-kandungan enzim positif di situ, ya, untuk menguatkan gigi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian sopan. Ini penting, ya. Seperti Jaja ini, ya, pakaiannya yang tertutup auratnya, ya. Perempuan pakai mukena, yang laki-laki, ya, tertutup auratnya, bain surah rukbah, ya. Baru udah kita bahas tentang aurat, ya. Yang syukur pakai baju muslim, boleh jubah, boleh baju koko, ya, tertutup jas kayak gini juga masalah. Jadi pakaiannya sopan. Oke? Ada pembaca Al-Quran yang keempat, yaitu ketika kita membaca Al-Quran mungkin di masjid, ya, atau di rumah, ya, atau di musola, ya. Kalau di masjid diusahakan menghadap kiblat, ya. Kiblat itu ke arah Ka'bah, ya. Kalau di sekitar Ka'bah itu mudah, ya, menghadap Ka'bah. Tapi kalau udah di antar negara berbeda-beda, terutama di Indonesia ada bagian barat, timur, ya. Itu sudah ada sekarang canggih, ada kompas, ya. Kompas itu yang untuk arah apa? Arah mata angin itu, arah kiblat itu ada, ya. Itu, ya. Kan juga di masjid juga ada, udah biasanya sudah ditentukan masjid itu menghadap kiblat, ya. Itu menghadap kiblat. Nah, ini semua dapat kesunahan, ya. Kemudian yang kelima adalah ketika kita sudah membaca, ya, membaca Al-Qur'an, itu kita kan dihadiri dengan ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu toh. Itu kita juga disunahkan untuk membaca dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu ya fokus pada bacaan itu. Syukur-syukur kita tahu artinya sehingga kita zahirun wa batinan, jadi kita khusyuknya udah luar biasa, ya. Seperti innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di hati itu apa namanya? Tersirat itu, lisannya mengucapkan, hatinya itu terasa. Itu akan munculkan sifat khusyuk. Pingin tahu itu, coba belajar membaca dan belajar tahu arti itu biar mencapai tingkatan khusyuk, ya. Kemudian bacanya yang pelan, ya, yang tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ada di izhar, ikhfa, iqlab, idgham, ada mad, ada waqaf dan sebagainya, ya. Itu, ya. Mulai sekarang kita praktekkan. Ada pembaca Al-Quran yang keenam,
yaitu kita dalam baca Al-Quran itu berusaha membaguskan suara bacaan ya. Jadi biasanya supaya kita enak didengar ya. Biasanya kan masih ada ya, kan banyak kita ngikutin dengan syekh-syekh kabir ya. Ada Al-Ghamidi, Matrud ya. Banyak ya yang di Indonesia seperti Muammar ZA itu kan suara juga bagus itu ya. Boleh mungkin ada macam-macam lagu ya, ada Shika ya, ada yang lain ada ya, Bayati, Koro dan sebagainya. Boleh kita belajar tentang suara ya. Pastikan suaranya merdu, indah, didengar juga enak. Apalagi kalau kita jadi seorang imam ya. Kalau seorang imam bacaannya bagus, kita juga nanti sholatnya tambah khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan selanjutnya kan enak ya. Jadi suaranya dibaguskan supaya itu belajar tentang tarik suara atau qiraah ya, murotal dan sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh ya, adalah ketika kita mau baca Al-Qur'an, yaitu dengan diawali dengan ta'awud ya. Ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu nak ya? Praktekkan hal tersebut.